Oh nih, sebelum ke Karangmulia, kemana aja sih perjalanannya? Sebelum ke Karangmulia. Banyak. Enggak lah, Mania Karangmulia nggak ada yang gitu setahu saya gitu. Nggak ada. Soalnya beberapa hari terakhir viral video ada yang oleng, Iya. ada yang endek-endek sampai apa lagu DJ lagu DJ volume di fullin sambil teriak-teriak. Mungkin itu ya Iya. tipe yang kayak gitu ya. Saya paling nggak suka beneran. Paling nggak suka. Paling nggak suka beneran. Nggak suka, tapi info dari marketingnya ini Latif Muiz siapa sih nama panjangnya, bahwa Mang Poseng ini punya mania yang paling banyak di antara yang lain tuh sekarang. Di Sumatera ada, di Jawa ada, di Bali ada, sampai di Lombok ya. Kemarin yang kemarin kesini, saya tuh kesini, iseng ke video, siapa tahu jadi orang satu-satunya ngevideoin bis Karangmulia di sini. Keluar dari Lombok udah ada video sinematiknya, itu dibuat sama siapa orang sini? Orang sini tadi ketemu. Oh, tadi ketemu. Iya, sama anaknya. Gelo kan yang bahasa Sunda. Saya tuh udah pede gitu. Apalagi maksudnya ke Rinjani gitu ya, maksudnya terpencil gitu, jauh. Insya Allah lah, iya kurang lah nunggu video Karangmulia sorangan. Tahu-tahunya udah ada. Tapi udah ada lebih bagus lagi. Ya beneran video ala-ala sinematik gitu. Dengan banyaknya mania ini, tapi di sisi lain Mang Poseng nggak suka aktivitas yang kayak tadi, musik nggak jelas, teriak-teriak nggak jelas. Berarti itu tuh tandanya mania Mang Poseng itu bagir-bagir, nggak kayak gitu. Tidak menerima penumpang. Tidak menerima penumpang keluaran dari kandang monyet. Beneran. Iya Bisa apa? Merugikan saya sendiri, bener, mencemari nama perusahaan kan. Yang jelek siapa juga. bener. Jangan apa istilahnya? Jangan cari ketenaran demi sebuah konten. Iya bener. Karena ya itu yang sekarang lagi viral, apalagi sampai didatengin di sub apa polisi waktu kemarin tuh yang PO sensor yang bisa hitam pink itu ya, itu oleng. Menurut Bang Poseng oleng itu gimana sih? Pernah oleng nggak? Belum sih, saya belum Belum pernah. Belum mau mungkin. Jangan mau. Jangan. Ya istilahnya nggak mau lah. Apalagi kan saya bisa dibilang labil ya. Iya. Umur saya masih dibilang labil. Kalau kata bos saya, bos Irfan, kamu itu masih labil katanya kan. Kalau misalkan sama mania di gini-gini pasti mau gitu. Apa kan yang penting kan pemikiran saya itu dewasa ya. Saya nggak mau harus dikompor-komporin sama mania gitu kan. Saya juga punya prinsip sendiri. Gimana cara bisa menjaga nama baik kan, yang istilah itu. Yang di pikiran saya itu nama baik perusahaan. Benar. Berarti bos Irfan gak labil, udah seumuran ya. Tapi nggak labil sih, tapi tegas. Nggak, bercanda bos. Kalau nonton ini bercanda akhirnya yungkul asli gitu. Tuh. Ya bagus lah berarti kalau dari kata, soalnya bos Irfan juga dulunya Bismania ya. Akhirnya dari BBC. dari BBC kenal juga sama Ihsan Dian Holiday, Kang Enyon, SCH, ya pokoknya banyak lah. Terus akhirnya jadi owner. Berarti itu tuh ya dua tipe penumpang yang bikin kesel ya. Iya. Pertama yang suka maksa masuk ke jalan yang ternyata nggak cukup buat big bus. Yang kedua soal tadi penumpang yang teriak-teriak nggak jelas itu, ternyata lagu nggak jelas dan merugikan bis, driver dan warga sekitar. Menurut Mang Poseng nih, dulu kan bis itu paling viralnya tuh pas telolet. Iya. 5 tahun lalu. Sekarang viralnya oleng. Beda jauh kan? Beda jauh. Beda. Tapi maksudnya yang manianya yang nungguin sama banyaknya gitu ya, yang di pinggir jalan ada yang nungguin oleng dulu, nungguin telolet. Mending mana sih? Yang penting telolet lah.
mending telolet di batan apa namanya oleng itu Oleng. kan nggak jelas, udah celaka nanti kan nangis dia. Nanti nangis. Emang caranya oleng tuh gimana sih? Kurang tahu tuh saya. Maksudnya kalau udah oleng apa yang dinikmati gitu? Kalau telolet kan nada Iya. dari si alunan trompetnya. Ini kalau oleng tuh gini-gini. Ya, takut sih, Bahaya gitu ya. Bisa membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain juga. Maka dari itu sekarang kita bareng ngomong stop oleng itu. Stop oleng. Ya. 1, 2, 3 stop, Stop oleng. oleng. Pokoknya jangan sampai ada yang minta oleng-olengan lagi. Kita kembali ke topik sama Mang Poseng nih, yang artinya nakal. Tadi duka, sekarang suka. Sukanya ada apa aja? Kalau suka ya, kalau suka pulang dapat rezeki banyak gitu kan. Keluarga di rumah pada sehat. Oh, berarti udah berkeluarga aja. Iya. Anak istri pada sehat di rumah, terus kita di jalan selamat. Yang kedua, yang ketiganya apa ya? Bisa direquestin terus lah yang intinya. Requestin jalan-jalan. Sukanya jalan-jalan terus. Dapat rezekinya nggak habis-habisnya itu kalau misalkan di request. Di request. Aduh, tadi soal jalan-jalan terus. Udah kemana aja di Jawa? Di Jawa dulu aja. Di Jawa Udah kemana aja? ya, yang istilahnya paling Jawa Tengah, mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Heeh. Malang paling, Malang, Jogja ya paling itulah. Malang, Jogja, ya tempat-tempat wisata Ya, berarti ya. tempat Malang, wisata. Jogja, ya Bandung, Pangandaran mah pasti Sering tiap lah, minggu, tiap minggu. sering ya. Ya di Pangandaran kan nginepnya di PW Iya di PW. sama supir-supir lain. Iya. Dengar-dengar ya, nggak tahu bener atau salahnya ya. Di PW itu tempat nakal, bener nggak? Tempat makan. Kalau itu pertanyaan paling berat ya sebenarnya. Kalau dibilang tempat nakal ya memang tempat nakal, tapi kalau masalah tentang driver ya, mungkin tentang driver itu tidak semua nakal. Kalau misalkan parkir di belakang itu ada yang suka minum, ada yang ke cewek, ada Ya aja. wajar lah ya. Wajar lah, dia kan laki-laki Iya. punya keinginan, ada yang segala macam Ya ada. segala macam ada, nggak usah disebut itu. Ya. Cuman kita kan sebagai driver nggak mungkin sama ya nakal, pasti ada yang positif, ada yang negatifnya juga ada. Cuman kalau misalkan yang lain saya liatin udah begitu masuk lokasi ke PW udah pada tidur gitu di Pada bagasi, tidur ya. nggak tahu lah kalau misalkan malamnya Kemana mah nggak tahu gitu ya. nggak tahu. Berarti emang Poseng ini emang tipe driver yang selalu amanah dan menjaga diri ya. Ya kan, Amin. amin. Istilahnya kan kalau kerja di sini saya ya kerja ikhlas, amanah, sama jujur lah Jujur. istilahnya. Itu yang paling utama, jujur kerja itu. Alhamdulillah. Lanjut lagi, itu udah sukanya itu aja atau ada lagi? Udah lah itu aja. Udah. Lanjut lagi, saya mau nanya kasus nih. Kalau ada tamu yang bikin kesel, itu Mang Poseng tuh menyikapinya kayak gimana sih? Sabar. Mau gimana pun juga. Ya, mau Pernah gimana terpancing juga. emosi nggak? Misalkan jadi, woi gitu. Pernah sih, cuman Pernah. nggak sampai terlontar lah kata-kata gitu. Cuman Mungkin bisa dulu ya. nahan dulu gitu kan. Ngapain gitu kan saya harus marah-marah, kan dia udah nyewa kok. Benar. Dia udah nyewa, kenapa harus saya marah-marah, udah digaji udah gitu. Oh iya benar ya. Jadi ya intinya fasilitas pelayanan ya yang Iya. nomor satu tuh. Segimanapun juga ya memang sih harus ada terjadi komunikasi bagus antara kru dan penumpang, tapi kan buat beberapa penumpang yang belum mengerti gitu dan menganggap kayak driver tuh sebagai bawahannya gitu ya kan, banyak ya mau gimana lagi gitu ya, soalnya bayar udah dan juga dari kantor kan udah dikasih tahu fasilitasnya ini pelayanannya ini, jadi driver ya mau nggak mau nurut. Mungkin bisa marah tuh kalau udah nyangkut harga diri mungkin ya. Kalau saya pernah tuh bukan kejadian maksudnya denger cerita, jadi si driver tuh
pokoknya disebut apa binatang lah sama penumpang. Ya si driver nggak terima, disuruh sini turun ke depan gitu. Pada akhirnya nggak mau, dia cabut kunci, jalan kaki driver bisa ditinggalin di situ. Pernah dengar cerita itu nggak? Kalau dibilang binatang sih belum ya. Itu mah kalau misalkan penumpang bilang binatang ke driver, harga diri driver dong udah injak-injak mungkin. Makanya itu saya makanya sampai segitunya buat yang penumpang yang selalu ngerasa tinggi ya. Cuman ya semoga kedepannya kan namanya juga wisata, have fun bareng gitu ya. Kecuali emang dari pelayanannya kurang baik atau gimana, mungkin pas aku boleh komplain ya. Iya. Kayak luar biasa sekali. Harapan Bang Poseng kedepannya gimana? Harapan ke depan saya segera bebas dari PPKM. Segala bebas dari PPKM. Itu satu, nanti itu bahas soal PPKM setelah ini. Setelah itu Apa ya, pengen cepat normal aja lah intinya. pengen cepat normal ya. Apaan kedepannya gitu, pengen misalkan gitu jadi nyoba bis Scania, bis premium gitu, ada? Ya ada lah, namanya juga pengen nyoba gitu kan. Bos Mudah-mudahan Irfan. aja si bos jadi gitu kan, ngambil 360. Amin. Oh amin, oh mau ngambil 360, mantap Bos Irfan. Cuman masih di apa namanya, nggak tahu sih, masih dipikir-pikir dulu kata si bos sih. Gampang lah bis mania mah, tahu itu bis bagus. Pasti perawatannya juga meskipun mahal tapi kan tahan lama gitu. Wah, langsung bos, 3-3-nya bos, K360 bos. Dengar minggu kemarin si bosnya ikut juga ya Ya minggu kemarin ikut ke sini, sempat ikut juga, nyetir juga, sempat nyetir juga. nyetir juga. Emang enak ya, udah bis mania, punya bis, ada orderan, bisa nyetir sendiri. Tapi kenapa sekarang nggak ikut? Nggak tahu, mungkin punya urusan Ya di urusan. rumah ya. Karena kan beliau nggak satu aja gitu kan, di Punya bisnis perusahaan lain. ya, bisnis lain. Bukan karena di kapal belasan jam terus. Bukan ya. Kalau di belasan jam beliau kan malah asik-asik di kapal gitu. Asik-asik. Asik-asik iya. Orang pada mabuk, dia malah asik-asik mabuk laut. Mabok. Bapak saya udah ngomong batur, mabok air ya, mabok laut. Mabuk laut. Luar biasa pokoknya ya cerita dari Mang Poseng ini, meskipun baru menggeluti driver bis selama 5 tahun, tapi kan kedepannya pasti akan ada rintangan lagi, akan ada petualangan lagi yang lebih seru, dan semoga saja Bang Poseng bisa melewati semuanya dengan aman, sehat, lancar, dan juga banyak rezekinya. Yang penting amanah, ikhlas, dan juga jujur. Pembahasan terakhir tadi soal PPKM, selaku driver nih yang biasanya sebelum pandemi ini kan ya kasarnya sebulan mungkin ada 30 kali jalan, mungkin ya 30 hari jalan, gila guys. Sekarang PPKM blub hilang semua, udah mulai naik, Perpanjang. blub ada perpanjang lagi atau ada PPKM lagi. Dari mulai lockdown, terus PSBB mikro, terus PSBB endgame, Avenger dan sebagainya. Itu kan sebelum ada misalkan PSBB 2 minggu, setelah itu 2 minggu beres itu kan mungkin wisata tuh mulai ada lagi, cuman selalu hilang di saat ada pengumuman itu gitu, kebijakan itu. Dan sebulan ini itu soal PPKM, selaku driver gimana sih menyikapinya? PPKM ya, dibilang ruwet ya memang ruwet, tapi gimana lagi ya, namanya juga dari pemerintah kan, kita harus bisa apa ya, mengimbangi apa gimana gitu ya. Namanya manusia kan pasti, namanya juga rakyat lah, rakyat bawah kan, kita sebagai rakyat perlu makan juga. Bener. Gimana caranya mau cari makan kalau misalkan di tempat kerja nggak bisa. Bener. Gitu. Apalagi kita selaku wisata kan susah, dipersulit mau kemana-mana juga. Bener, harus ada bener. vaksinasi, ada swabnya gitu. Bener. Nah selaku driver, Mang Poseng pernah nggak sih jadi nyoba bawa truk dulu? Kalau saya lihat kan teman-teman driver lain ada yang jadi supir truk, bawa aqua, bawa truk ayam. Itu Mang Poseng nyoba nggak? Pernah sih tahun kemarin ya, masih sampai sekarang juga masih, kalau misalkan nggak ada full, nggak ada jalan di sini,
saya ke truk juga Dan si bos ngizinin ya. izinin. Waktu tahun kemarin saya bawa jago. Oh, Bang Jago. Untuk ini nggak nyebutin angka, untuk dari profitnya gitu, lebih banyak pas nyetir truk atau pas nyetir bis? Apanya Pendapatan, tapi jangan nyebutin angka ya, Oh. cuman lebih banyak mana aja. dari sini lah. Dari sini ya. Nah, dari sini itu berarti bawa wisata. Iya. Sehari wisata ke Pangandaran satu bis itu berapa? Tiketnya itu 310. 310-an ya. Ini kalau sebulan ke Pangandaran 4 kali berarti kan nyumbang ngasih pemasukan tuh 300 kali 4 1,2an ya. Itu dalam sebulan, ini udah bertahun-tahun. Saat lagi pandemi gini pernah dikasih bantuan dari pemerintah sama Alif tuh, yang anaknya yang punya Sari Harum. Iya. Alif kan waktu itu di Karangmulia bilang nggak suka kan modif-modif kayak gitu. Cenah gitu ya. Saya nggak tahu benar atau enggaknya. Tiap kota tuh satu istri satu.